على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan tentang adab tilawatil Quran. Etika adab kita ketika membaca Al-Quran. Seminggu yang lalu sudah kita bahas beberapa poin, yakni berwudu. Yang ini kemarin sudah kita bahas antara fikih dengan adab. Sudah kita bicarakan orang haid itu boleh baca Quran atau tidak, sudah kita bahas. Kemudian menghadap ke kiblat, kemudian bersiwak, dan keempat kemarin sudah kita bahas adalah tartil. Ada beberapa model cara baca kemarin sudah kita bahas, mulai dari hadr, tadwir, tartil ataupun tahqiq gitu ya. Dan juga ketika mengatakan Rasulullah Muhammad SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari kami, dari umatku orang yang tidak melakukan mengiramakan Al-Quran. Jadi kemarin juga sudah sempat sedikit kita sampaikan ada beberapa irama di dalam membaca Al-Quran, mulai dari irama bayati sampai irama apa kemarin? Sampai irama ada bayati, ada nahawan, ada hijaz, ada soba, ada jiharkah, sikah, dan lain-lain. Kemarin sudah kita seperti itu. Baik, kita masuk yang nomor 5. At-tilawatu bi khusyu'in. At-tilawatu bi khusyu'in, yakni adab etika kalau kita membaca Al-Quran itu adalah dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Sempat kemarin juga sempat dibahas ya, ada yang bertanya, piye kalau tadarusan ambe ngemil kan gitu ya. Iya, tadarusan ambe ngemil. Jadi nyemak Al-Quran ambe muangan. Ya, nyemak Al-Quran karo muangan. Kemarin sudah kita bahas itu. Insyaallah dari lakoni meneh. Insyaallah dari dilakukan lagi. Karena memang konteksnya kemudian membaca Al-Quran itu adalah memang kita berkata-kata, istilahnya kita berbicara, kita menghadap kepada Allah, karena yang dibaca itu adalah kalamullah Subhanahu wa taala, maka perlu khusyuk. Nanti jenengan kembangkan di surat Al-Isra sampai 109, 107 sampai 109. Lah di sini Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita suara manusia yang paling bagus di dalam membaca Al-Quran itu siapa? Kata Nabi, inna min ahsanin nasi sautan, sesungguhnya di antara manusia yang suaranya paling bagus,
di antara manusia yang suaranya paling bagus bil Quran, dengan membaca Al-Quran, adalah alladzi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhshallah. Nah ini, apabila engkau mendengar dia itu membaca Al-Quran, maka engkau akan melihat dia itu ketika membaca Al-Quran, dia benar-benar takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah menggambarkan orang yang suaranya paling bagus di dalam membaca Al-Quran itu adalah ketika dia itu membacanya secara khusyuk, ora dolanan. Kemarin saya katakan, irama yang mulai bayati sampai yang lain-lain itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang wajib. Betul ya? Bukan sesuatu yang wajib kan sebenarnya gitu. Tapi yang paling wajib itu adalah bagaimana, satu, kaidah-kaidah membaca Al-Qur'annya, makharijul huruf, hukum-hukum tajwidnya itu. Dan yang paling penting juga yang nomor dua adalah memang betul-betul khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Kadangkala kita ini fokus kepada irama, tapi akhirnya kaidah-kaidah tajwidnya bubar semua. Pak, saya pengen baca pakai langgamnya Nahawan, umpamanya begitu, niru punyanya Syekh Misari Rosid. Tapi kemudian makharijul hurufnya, tajwidnya jadi tidak karu-karuan. Nah itu juga gak benar. Kita ini kalau membaca Al-Quran seperti yang saya katakan kemarin, kalau hukum-hukum tajwid makharijul hurufnya itu standar, nanti irama itu akan mengikuti sendiri. Irama nanti akan mengikuti sendiri. Tanpa sadar jenengan itu kalau membaca biasanya seringkali yang dipakai itu punya irama ras sama irama bayati, itu yang paling sering. Nah itu yang paling penting khusyuk. Yang paling penting adalah khusyuk, itu yang paling penting. Nah, kita bisa khusyuk itu biasanya diantaranya ketika kita paham artinya. Yang menarik, ada orang membaca, sebenarnya yang diceritakan itu adalah masalah neraka, tapi dia ketawa-ketawa, ya. Karena tidak sadar yang dibicarakan itu tentang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru dia tertawa-tertawa. Kenapa seperti itu? Ya, karena diantaranya karena tidak tahu artinya. Ya, yang paling penting adalah kita hadirkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan muncul ketika orang-orang yang dibacakan Al-Quran itu, nanti akan muncul apa? Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu surat Al-Anfal. Khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran khusyuk. Tidak heran kalau pas ketika Rasulullah membaca Al-Quran itu seringkali beliau meneteskan air mata beliau. Kalau kita ini, aduh susahnya minta ampun baca Al-Quran meneteskan air mata itu, susahnya minta ampun. Ada apa ya kira-kira itu? Padahal yang kita baca itu ya sesuatu yang memang betul-betul mengerikan sebenarnya. Jenengan membaca surat Al-Qari'ah itu yang jenengan rasakan apa? Ketika jenengan membaca surat Al-Qari'ah itu apa yang jenengan rasakan? Biasa saja kan? Padahal yang ngerti artinya kan? Kenapa seperti itu? Membaca surat Al-Qiyamah itu kan khusus tentang masalah kiamat. Apa yang jenengan rasakan? Nah itu jadi. Kalau Rasulullah Masya Allah luar biasa, khusyuk, standar tajwid, kedua khusyuk, betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin saya katakan, saya termasuk yang tidak membolehkan ketika tadarusan itu karo ngemil, itu saya termasuk yang tidak membolehkan. Ya. Baik. Yang nomor 6, al-ikhlasu fil qiraah. Al-ikhlasu fil qiraah. Al-ikhlasu fil qiraah itu berarti ikhlas di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Hadisnya, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Ini menarik sekali ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima minal amal, dari suatu amal,
illa ma kana khalisan, kecuali apa-apa yang dia lakukan itu adalah ikhlas. Wa batughiya bihi wajhu, dan dicari ridhonya atau wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita baca Al-Qur'an ya, satu huruf itu pahalanya 10. Man qara'a harfan, harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillahi, dari Al-Qur'anul Karim, falahu hasanatun, maka bagi dia itu satu kebaikan. Wal hasanatu bil asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi kemudian mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi satu alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim dapat 30. Sudah dapat 30 kebaikan. Itu kalau ikhlas. Itu kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya tidak dapat apa-apa. Kalau tidak ikhlas ya tidak dapat apa-apa. Ya, membaca Al-Quran itu kalau ikhlas, masya Allah, itu luar biasa. Punya fadilah yang sangat-sangat luar biasa. Baik, selama ini ketika membaca Al-Quran itu, kita ingin didengar orang ataukah karena ingin memang betul-betul bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Orang itu kalau cinta mesti akan suka kepingin ketemu dengan orang yang dicintai. Akan ingin sering terus untuk bercakap-cakap dengan orang yang dicintai. Kalau jenengan itu memang cinta kepada Allah, maka secara otomatis nanti akan muncul di dalam diri itu pengen senantiasa bercakap-cakap dengan orang yang dicintai, membaca Al-Quran. Nah, kalau ada orang Islam itu tidak pernah baca Quran, ini piye? Kalau ada orang Islam itu tidak suka baca Quran itu gimana? Jenengan targetnya membaca Al-Quran itu khatam atau paham? Targetnya membaca Al-Quran itu paham atau khatam? Paham. Khatam atau paham? Lelah bingung lah jawabnya. Jenengan targetnya khatam, tapi tidak harus paham begitu. Jenengan khatam tapi tidak paham, atau paham tapi gak khatam? Paham dan khatam. Piye carane supaya paham dan khatam? Sahabat Rasulullah SAW itu pernah mengatakan begini, kami ini tidak akan menambah dari 10 ayat sebelum kami itu paham artinya dan mampu mengamalkan yang 10 ayat itu. Jadi kalau sahabat Rasulullah SAW itu hafal Al-Quran 30 juz, maka para sahabat itu paham. Yang dibaca itu lu ngerti ini. Ada orang dapat surat dari presiden, ditaruh di amplop, terus kemudian diciumi, terus ditaruh di lemari, perimpan, dikasih minyak wangi, taruh minyak wangi. Terus suatu saat presidennya datang, nemui, surat saya sudah datang. Sudah Pak Presiden. Sudah dibaca? Belum. Sudah diamalkan? Belum. Tapi surat jenengan itu tak simpen di lemari, tak hormati, tak muliakan, tak kasih minyak wangi, tak taruh di. Kira-kira presidennya seneng apa ngamuk? Ya ngono iku lho jenengan itu. Ono Al-Qur'an itu 114 surat. Jenengan kate maca diwambung. Padahal ya ora diwaca padahal ya. Deweke di dhuwure lemari, tapi ora tau dibaca. Kira-kira Gusti Allah iki ngamuk apa seneng lho. Itu. Maka semakin jenengan itu semakin mencintai Allah, akan semakin ikhlas untuk membaca Al-Quran itu seperti sesuatu yang terbiasa. Kalau pernah dengar ceritanya Laila Majnun ya, iya, saking gendengnya karena saking gendengnya sama Laila ya, wanita yang cantik dia jatuh cinta. Bentino sing dieling-eling
Laila. Nah, kita itu Al-Quran tiap hari itu nggak pernah kita baca. Kalaupun kita baca karena ada maunya itu. Seringkali kita membaca Al-Quran karena ada maunya. Ya, maunya Pak. Jangan baca surat Al-Waqiah karena pengen suki. Ada yang mengamalkan begitu. Nanti pas ketika wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim maqtud wa talhim mamtud wa dhillim mamtud wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Iku diulang-ulang ping 7. Karena ada la maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak pernah terputus-putus dan tidak pernah terhalangi. Artinya rezekinya terus. Akhirnya diwaca ping 7 ping 10 supaya rezekinya lancar terus. Ya niatnya ngono kuwi malian. Al-Qur'an dadi pesugihan. Jadi sini adabnya membaca Al-Qur'an tidak begitu. Illa makana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sudahlah kita baca Al-Qur'an dengan ikhlas karena Allah. Karena memang kita ingin betul-betul bercakap-cakap dengan Allah, ikhlas karena Allah. Dengan kalau membaca, kalau jenengan bersepeda atau pakai mobil gitu, kalau macet yang jenengan baca apa sih? Mau macet kadangkala misuh-misuh kan gitu ya. Enggak ya, enggak misuh-misuh ya. Insya Allah enggak ya. Tapi gerudel gitu ya. Enggak juga ya, alhamdulillah. Sambil membaca Al-Quran, membaca salawat Nabi dan seterusnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lah, yang namanya membaca Al-Quran itu adalah bagian daripada ibadah. Maka di situ disebutkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gandengannya dengan hunafa'a. Mukhlis, kha, lam dan shad itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak tercampur apapun. Oleh para ulama digambarkan kalau kita itu punya madu, habis panen sama madu, ya itu kemudian maka madu itu kita bersihkan dari sesuatu yang kan campuran yang sehingga betul-betul madu itu jadi murni dari kecampuran. Lah itu namanya khalis. Kalau orangnya berarti mukhlis. Lah berarti pas ketika kita membaca Al-Quran atau beribadah tidak kecampuran hal-hal yang lain. Bismillah karena Allah sami'na wa ta'na madep-madep marang Gusti. Cuman itu. Kita baca Al-Quran juga begitu, tidak ada niat yang lain-lain. InsyaAllah. Baik, kemudian nomor 7, etika kita kalau membaca Al-Quran, ad-du'a'u indal Quran. Kalau membaca Al-Quran itu sambil berdoa. Kalau membaca Al-Quran sambil berdoa, tidak masalah jenengan itu pas ketika membaca Al-Quran kok ketemu dengan ayat-ayat azab, bertemu dengan ayat-ayat azab, jenengan berhenti, jenengan berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari azab itu, boleh. Jenengan membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah nikmat surga, jenengan berhenti kemudian jenengan berdoa kepada Allah, itu boleh. Biasanya yang suka membaca seperti itu Syekh Hani Rifai. Ya, Syekh Hani Rifai pas ketika jenengan mungkin melihat beliau ngimami salat subuh dengan membaca surat Al-Fajr. Ketika beliau terakhir membaca ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Beliau ulang-ulang ayat-ayat itu. Setelah selesai jebret, beliau kemudian berdoa. Coba jenengan lihat, sampai beliau nangis kan membaca itu. Nah, Rasulullah apakah melakukan semacam itu? Kemarin saya dapat pertanyaan dari jamaah, Pak, opo boleh toh kita itu membaca ayat ketika ngimami, pas ketika menemukan sang imam menemukan ayat seperti yang ditemukan oleh Syekh Hani Rifai tadi itu. Kemudian ayat itu diulang-ulang dalam rangka untuk bertadabbur, dalam rangka untuk berdoa di dalam hatinya, dalam rangka untuk mengingatkan yang belakang makmum. Apakah boleh? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Dalam riwayat Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu shalla khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hudzaifah
itu salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada redaksi yang lebih panjang daripada ini, Pak. Ada redaksi yang lebih panjang daripada ini, yakni ceritanya Hudzaifah ibnu Al-Yamani sendiri yang pernah saya sampaikan di sini. Jadi Hudzaifah ibnu Al-Yamani itu salat di belakang Nabi Muhammad SAW. Maka Hudzaifah ibnu Al-Yamani, saya tidak memakai riwayat ini dulu, nanti saya sampaikan riwayat ini. Riwayat yang langsung dari Hudzaifah. Hudzaifah cerita, ketika beliau itu salat di belakang Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan begini, fa'iftataha bisuratil Baqarah. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu membaca Al-Quran dengan surat Al-Baqarah. Sampai di akhir surat Al-Baqarah, Hudzaifah ibnu Al-Yamani mengatakan, faqultu ayyarka'a inda akhiri suratil Baqarah. Kalau Syekh Al-Utsaimin menjelaskan faqultu itu berarti fadhonantu. Saya itu menyangka Nabi itu akan rukuk di akhir surat Al-Baqarah. Sangkanya Hudzaifah Nabi setelah selesai membaca Al-Baqarah itu beliau mau rukuk. Tapi ternyata apa? Tsumma madha fa iftataha bi surati An-Nisa. Tidak urut Nabi membaca. Tidak apa-apa. Makanya saya katakan kalau jenengan ngimami tidak urut dengan urutan seperti di Mushaf Utsmani tidak apa-apa. Boleh. Saya pun juga kadang-kadang ngimami enggak urut toh. Ini Rasulullah. Enggak apa-apa. Nanti di riwayat yang lain juga. Setelah membaca surat Al-Baqarah, beliau itu membaca surat An-Nisa. Lepas ketika membaca surat An-Nisa sampai mau habis selesai, Hudzaifah ngomong, faqultu ayyarka'a inda akhiri suratin Nisa. Saya berkata, saya menyangka Nabi itu akan rukuk di akhir surat An-Nisa. Ternyata apa kata Hudzaifah? Tsumma madha fa iftataha bi surati Ali Imran. Maka Nabi Muhammad SAW itu membuka lagi, berlanjut membuka surat Ali Imran. Berarti benar yang diriwayatkan Imam Muslim di sini, Nabi 1 rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Lah cara bacanya Nabi kata Hudzaifah, fakana qiraatuhu mutarassilan. Mutarassilan itu ya tahqiq atau tartil. Kemarin kan ada 4 ya. Ada hadr, tadwir, tartil sama tahqiq. Rasulullah mutarassil bacanya menurut Hudzaifah. Menurut mutarassil itu ya tartil yang tahqiq. Piye? 5 juz lebih. 1 rakaat. Oh nang kene keto titik ono watu ndak karu-karuan. Sebenarnya saya di beberapa masjid itu mesti takmirnya pesan sama saya. Ternyata itu pesanan dari ibu-ibu. Rata-rata yang protes doa-doa itu mesti ibu-ibu. Akhirnya di Masjid Nurul Huda itu kan pesan, Pak, ibu-ibu minta supaya jangan panjang-panjang. Yang dimaksud jangan panjang-panjang itu apa? Itu kan sholat subuh. Pak, Rasulullah itu kan kalau ngimami tidak panjang-panjang. Kata siapa? Gitu. Terus saya katakan sekali-kali dibiasakan. Tidak bisa panjang itu karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah lama-lama biasa dipanjangnya ya enak. Nanti sholat pendek malah nggak suka. Ya sekali-kali dipanjangkan. Oh, baik. Lah Nabi membacanya tartil tahqiq. Kemudian kata Hudzaifah, Nabi itu kalau membaca Al-Quran ini loh, kullama marra bi ayatin fiha rahmah sa'ala au ayatan fiha adzabun ista'adza. Ketika Nabi membaca ketemu dengan ayat-ayat rahmat di dalam ayat itu, maka sa'ala, Nabi minta. Tidak ada keterangan apakah Nabi mintanya itu mengangkat tangan di dalam sholat itu atau beliau cuma berhenti. Atau beliau cuma berhenti kemudian berdoa. Tapi kalau yang dilakukan oleh Syekh di Makkah Al-Mukarramah memang betul-betul mengucapkan kata-kata. Au ayatan fiha adzabun ista'adza. Atau Nabi Muhammad SAW itu ketika melewati ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah azab, beliau
berlindung. Kalau di dalam riwayatnya Hudzaifah ibnu al-Yamani ada kata-kata fawaqafa. Fawaqafa itu apa? Berhenti. Makanya ada istilah waqaf wal ibtida. Fawaqafa sa'ala, Nabi berhenti dan minta. Saya tidak bisa bayang nih Pak, 5 juz seperempat sholat malam, cara bacanya kayak begitu. Berarti berapa kali Nabi berhenti untuk dalam rangka berdoa. Jadi boleh. Makanya pas ketika ada seorang syekh yang ngimami kemudian beberapa kali diulang karena memang sambil meminta kepada Allah, saya termasuk yang membolehkan. Ada yang mengatakan bid'ah itu Pak. Bid'ahnya di mana letaknya bid'ahnya? Ya, Nabi Muhammad berhenti. Adakah imam yang di sini seperti ini? Walaupun pendek tapi ditatilkan, kemudian beliau berhenti berdoa, itu masya Allah. Memang kalau sholat model seperti ini, ngimami seperti ini, membaca Al-Quran semacam ini, memang cenderung lama. Ini Nabi Muhammad karena paham artinya. Kita yang ngerti paham artinya boleh mengikuti Nabi Muhammad semacam ini. Tapi mohon maaf, seringkali memang kita membaca ayat-ayat itu seringkali kita tidak paham apa yang kita baca. Seringkali kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Kalau saya ngajar tafsir, kalau saya ngisi pengajian tafsir itu mesti saya awali dari tafsir juz amma dulu, mulai dari Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, An-Nas sampai terakhir kemudian An-Nabah. Pakai kitab punyanya Syekh Al-Utsaimin. Kalau saya ngajari tafsir, kalau ngaji tafsir itu mesti saya tafsirkan per lafdiyah, per lafat. Ini gimana, ini begini. Tapi akhirnya jadi lama sekali. Saya ngajar ngisi pengajian tafsir juz amma di Rahmat Sulfat itu sudah berapa tahun. Sampai hari ini baru sampai surat Al-A'la tidak selesai. Sampai hari ini surat Al-A'la tidak selesai. Ya, karena menafsiran lewat perlafat, perlafdiyah itu tadi, perlafdiyah. Baik, sampai nomor 7. Ada yang perlu didiskusikan dulu? Oke, Pak. Ya, hampir sama seperti yang saya katakan tadi. Boleh. Tidak ada dalil yang melarang, juga tidak ada dalil yang memerintahkan. Boleh. Umpamanya jenengan membaca wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Atau mungkin jenengan pas membaca seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama di surat Al-Furqan itu. Atau boleh jenengan pas ketika membaca Al-Qur'an pas bunyinya muncul Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya masih membolehkan karena memang tidak ada dalil yang melarang. Ini berkenaan dengan masalah doa inda Al-Quran. Nabi Muhammad pun berhenti, beliau minta. Nah itu. Dan redaksi untuk memintakan oleh Rasulullah SAW itu tidak dibatasi kayak apa. Apakah dengan cara mengulang-ulang ataukah dengan cara berhenti? Kalau Nabi Muhammad itu dengan cara berhenti beliau. Berhenti. Baik, ada yang lain? Mengenai doa, apa ada konteks yang habis tentang adat ketika itu ada ayat-ayat adat sama ayat-ayat surga itu. Jadi doa yang ada di hadis itu. Artinya redaksi secara maksur dari Nabi. Saya belum menemukan atau mungkin karena faktor pengetahuan saya masih terbatas. Jadi yang ada redaksinya adalah cuman Nabi berhenti di sini cuma memakai kata-kata sa'alah. Pak, bagaimana kalau kita berdoa memakai lafaz, apakah itu kemudian nanti tidak menambah? Loh, ini jadi pertanyaan kan kerucutnya ke situ. Karena sholat itu adalah tauqifiyah,
apakah ketika tauqifiyah itu boleh dimasukkan apa? Dimasukkan bahasa yang lain? Kalau untuk dimasukkan bahasa yang lain jelas tidak boleh kan. Akhirnya nanti akan mengerucut loh. Itu kan pas ketika sujud kita disuruh untuk berdoa kan. Hampir sama seperti itu konteksnya. Lah pas ketika sujud itu sambil berdoa itu apakah menggunakan redaksi yang digunakan Nabi ataukah pakai bahasa sendiri? Yang jelas kalau untuk memakai bahasa sendiri itu pendapat yang lemah karena dia menambah sesuatu yang tauqifiyah. Nah, kalau untuk berdoa ketika di dalam sholat itu redaksi dari Nabi ndak. Saya belum menemukan. Jadi kalau begitu gimana? Apakah cukup berhenti sa'ala itu dalam konteks berdoa di dalam hati? Mungkin itu yang paling selamat. Karena supaya tidak menambah sesuatu yang tauqifiyah. Supaya tidak menambah sesuatu yang tauqifiyah. Lah kalau begitu jenengan pas ketika melihat punyanya Syekh Hani Rifai itu kan beliau berdoa dengan suara lafaz yang keras itu ya. Oh, alam bisawab kalau model seperti itu. Nah, yang jelas di sini memang tidak dijelaskan oleh para ulama apakah ada redaksi yang khusus ketika meminta. Tapi yang jelas di sini cuma mengatakan sa'ala atau ista'adha. Oh, alam bisawab. Nanti akan saya cari lagi. Apakah memang ada redaksi khusus? Selama ini yang saya cari belum ada. Coba nanti suatu saat kalau jenengan ada yang ketemu atau saya yang ketemu nanti ya. Baik, intinya minta dalam konteks berdoa ketika membaca ayat-ayat seperti ini boleh. Cuman teknisnya itu yang jadi ikhtilaf, perdebatan dan perbedaan bagaimana teknisnya. Apakah di dalam hati, apakah memang betul-betul berdoa dengan memakai redaksi? Kalau pakai redaksinya yang kayak apa? Itu yang jadi perdebatan di kalangan para ulama. Baik, kalau saya lebih cenderung diam di dalam hati, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya tidak berani untuk menambah bacaan-bacaan yang dari sesuatu yang tauqifiyah. Kalau saya begitu. Beda kalau di luar salat. Kalau di dalam salat, nah ini jadi berbeda lagi. Baik. Ada yang nambahkan? Boleh berdoa sendiri dalam hati masing-masing kan? Boleh, tidak apa-apa. Makmumnya kan ngerti juga yang dibaca gitu mungkin ya. Atau makmumnya nggak ngerti, makmumnya ngerti yang dibaca oleh imam gitu ya. Imamnya yang tidak ngerti. Oh gitu. Imamnya ngocot terus, saya nggak ngerti artinya. Sementara makmumnya saya ngerti. Nah. Akhirnya makmumnya itu berhenti ndonga dhewe dalam hati. Boleh enggak? Ini kasus yang unik ini ya. Kalau imamnya enggak ngerti malah makmumnya sing ngerti, wayahe kewalik sajane ya, Pak ya. Sing imamnya sing ngerti wayahe kan itu ya. Boleh. Lanjut. Lah ini yang nomor 8. Yustahabbu Allah yakhtima al-Qur'ana fi aktsari min arba'ina yauman. Disunnahkan tidak menghatamkan Al-Qur'an lebih dari 40. Artinya apa? Memang jangan sampai khatam Al-Qur'an itu lebih dari 40 hari. Apa maksudnya? Jenengan itu berarti kan dituntut oleh Rasulullah. Ini sunnah ya. Sunnah. Menghatamkan Al-Quran katakanlah 40 hari sekali gitu loh. Jenengan khatamnya berapa minggu sekali? Bulan Ramadan toh. Ini para sahabat itu malah minta dikurangi jumlahnya. Nabi mengatakan Iqra Al-Qur'ana fi kulli syahrin. Baca Al-Quran setiap 1 bulan. Artinya khatam setiap bulan. Nabi ngomong gitu, khatamnya setiap bulan. Kemudian Iqra fi asyrina lailah. Baca 20 malam. Artinya khatam berapa? 20 hari.
Iqra fi 10 20. Khatamkanlah berapa? 10. Fi 7 wala tazid ala dzalik. Atau 1 minggu dan jangan tambah dari situ. Artinya kalau mengkhatamkan Al-Qur'an itu jangan sampai di bawah 1 minggu sekali. Apa maksudnya, Pak? Apa ilat hukumnya? Orang itu 1 hari khatam. Sebenarnya konteksnya itu kan hampir sama dengan modelnya seperti nomor 7 tuh, Pak. Ya, ditargetkan oleh Rasulullah membaca Al-Qur'an itu dengan memahami. Ketika menghatamkan di bawah 7 hari, katakanlah begitu kan, estimasi untuk paham dalam konteks 7 hari itu maksimal atau tidak? Itu maksudnya gitu. Ada orang yang khatam 1 hari, estimasi untuk paham dalam 1 hari itu bisa apa enggak? Nah, itu yang maksudnya yang dimaksud di situ. Nabi mengatakan fala tajid ala dzalik, artinya jangan ditambah di bawah 1 minggu itu, jangan. Artinya kalau memang 1 bulan sekali jenengan khatam bagus. Atau mungkin 20 hari bagus, atau 10 hari bagus, atau 1 minggu oke, tapi jangan di bawah 1 minggu. Tapi di sini di konteksnya kemudian apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam riwayat Tirmidzi, Iqra al-Qur'ana fi 40. Berarti kalau dikompromikan antara riwayat Bukhari Muslim sama Imam At-Tirmidzi, artinya jangan melebihi dari 40 hari dan jangan kurang dari 1 minggu. Di sini berapa? Berapa, Pak? 1 minggu sekali khatam. Saya punya grup teman-teman kita di Tebu Ireng itu. Grupnya itu setiap 1 minggu sekali ngajak khataman. Ngajak khataman 1 minggu sekali. Jadi hari Kamis laporan sudah dibaca atau belum? Dibagi. Yang mau baca juz 1 siapa? Yang mau baca juz 2 siapa? Sampai pada kotak 30. Sehingga setiap 1 minggu khatam. Iku oleh orang. Saya itu moro-moro dilebokne ngono, moro-moro dilebokne, ngajaki khataman ngono. Isine cuma itu aja. Sambil memberikan motivasi khataman. Jadi setiap hari Ahad ngono itu mesti dibagi wis. Setiap hari Ahad dibagi sama juz berapa, juz berapa, juz berapa. Di Muhammad Shofri juga ada grup begitu. Ada pernah khataman di sini? Enggak pernah ya? Khataman dewe di rumah ya. 1 hari berapa juz? 1 juz, 1 hari 1 juz. Masa durung ono sing pernah khatam to sedengan ini? Oh, khatam ya, 1 tahun sekali. Pas Ramadan toh khatam ya. Kalau selain Ramadan? Subuh mesti baca. Khatam berapa minggu? Pak, boleh ndak khatamnya lebih dari 40 hari? Nabi ngomong kok Iqra al-Qur'ana fi 40. Ya berarti kalau umpamanya 40 hari, itu berarti 1 hari kan ndak sampai 1 juz. Kalau jenengan memakai yang Iqra al-Qur'ana fi kulli syahrin, ya baca Al-Qur'an setiap 1 bulan, artinya khatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan, berarti 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz kalau kita buat estimasinya itu 10 lembar. Itu berarti atau 2 halaman kan? 2 halaman. Berarti kan 1 kali waktu, 1 waktu sholat itu 2 halaman. Berarti kan kalau 1 hari 1 juz itu sebenarnya ringan sebenarnya. Nah, jenengan terlalu banyak membaca HP, membaca WA, grup wakeh sehingga disibukkan membaca WA sehingga lupa untuk membaca Al-Qur'an. Setelah ngaji begini saya yakin jenengan nanti 1 bulan sekali khatam saulan pisan. Atau mungkin ada yang minta, Pak saya 1 minggu sekali khatam. Berarti kalau 1 minggu sekali khatam itu berarti 1 juz, 1 hari berapa juz, Pak? 4 ya. 4 kali 7 sudah 28. Nanti ada 2 hari yang 5 juz.
Wah luar biasa kalau satu hari 4 juz. Pak saya tidak kuat Pak, ya sudah fi ishrin. Nabi katakan iqra fi ishrin, 10 hari. Berarti satu hari 3 juz. Gak kuat aku Pak. Berapa? Fi kulli syahrin, 1 bulan sekali. Nggak kuat saya Pak. Ya arba'in, 40. Wis arba'in itu 40, mentok wis. Ojo cerita tawar meneh wis. Monggo adzan dulu.
Oke, nomor 8 sudah ya. Mudah-mudahan kita bisa sering khatam Al-Quran. Ya mungkin untuk memahami ya sambil jalan. Ya khatamnya diseringkan untuk masalah paham sambil berjalan. Untuk paham sambil berjalan. Sekarang target kita pertama dulu adalah khatam dulu, dah Bapak. Khatam dulu sambil berjalan kita memahami Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita tidak pernah khatam. Insya Allah kalau kita sering kali khatam, lama-lama juga akan mudah memahami, insya Allah. Ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa sering khatam Al-Quran, termasuk anak-anak kita. Nomor 9, al-ikhlasu 'inda ta'allumihi wa ta'limihi wa tilawatihi. Ada 3 berkenaan di situ, ada ta'allum, ada ta'lim, ada tilawah. Jadi berkenaan dengan masalah Al-Quran itu tidak hanya cukup tilawah, tidak cukup, tapi harus ada ta'allum dan juga ada ta'lim. Ta'allum sama ta'lim itu ada memahami, belajar cara baca, dan juga memahami yang lain selain baca. Makanya kemudian di dalam hadis ada kata-kata begini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran. Loh, belajar Al-Quran itu apanya saja? Belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar tata cara bacanya saja, tapi juga belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah Al-Quran. Kalau kita kuliah dulu ada istilah ulumul Quran. Ulumul Quran itu yang dibahas apa? Ubahnya. Ada muhkam wal mutasyabih, ada amsalul Quran, semacam-macam semuanya itu. Sehingga betul-betul itu adalah alat untuk memahami Al-Quran. Itu termasuk. Mungkin yang paling awal setidak-tidaknya minimal jenengan mempelajari cara bacanya dulu. Nanti kemudian kita grade untuk memahami yang lain-lain. Karena memang Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Cara memahami Al-Quran tidak cukup dengan Al-Quran terjemah. Coba jenengan kalau amati, bandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang ada, terutama tafsir Mu'tabar. Itu seringkali terjemah Al-Quran itu tidak bisa mewakili makna asli dari bahasa Al-Quran. Betul. Contoh, seringkali saya sampaikan di sini dulu tentang masalah ikhtilaf itu. Ketika Rasulullah mengatakan Al-Quran mengatakan aulamastumun nisaa. Aulamastumun nisaa itu menyentuh wanita, itu maksudnya gimana? Jadi di terjemah Al-Quran akan menyentuh Al-Quran. Itu kan ada yang cuma seperti itu, tidak mewakili. Banyak sekali dalam hal semacam itu. Jadi ada ta'allum setelah kita mempelajari, termasuk mempelajari cara baca, termasuk bolehlah kita masuk untuk tilawah saja itu mempelajari cara baca saja sudah macam-macam. Ada qiraah sab'ah, ada yang sampai langgam-langgam irama, ada mujawad, ada murattal. Sini ada yang pernah belajar mujawadnya, Pak? Apa mujawad itu? Jadi ada mujawad, ada murattal. Kalau yang murattal itu ya seperti yang kita baca biasa itu. Kalau mujawad itu biasanya dipakai oleh Muhammad, Salman Amrillah. Mujawad itu qiraah itu, mujawad itu. Sama-sama iramanya juga mulai dari bayati sampai terakhir itu, sampai jiharka, sampai hijaz, sampai syika gitu. Nah, lah yang di sini posisinya yang disebutkan al-ikhlasu 'inda ta'allum. Belajar, ya baca, ya ilmunya, ya pemahamannya, wa ta'limihi. Ikhlas di dalam mengajarkannya. Ya mengajarkan cara bacanya, mengajarkan pemahamannya, cara macam-macam. Wa tilawatihi, dan membaca. Jadi di sini sudah mulai terbuka bahwa untuk Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca. Nah itu baik. Lah pas ketika kita mengajarkan, kita belajar, kita membaca, itu harus ikhlas.
Tadi sudah dalilnya jelas kan? Sebagai penutup, hadis yang cukup panjang ini menceritakan ada 3. Orang yang pertama itu ahli perang, matinya dalam posisi syahid. Ya, dia mengatakan qataltu fika hatta ustushitu. Saya itu perang di jalan engkau sampai saya mati syahid. Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyqala jari'un. Kamu itu perang karena ingin disebut sebagai orang pemberani. Orang yang kedua itu adalah orang yang ahli ilmu. Dia mengatakan ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya itu belajar karena engkau. Saya mengajarkan karena engkau. Saya membaca Al-Qur'an karena engkau. Allah ngomong apa? Kadzabta, kamu dusta. Dan orang yang terakhir itu adalah orang yang infak. Orang yang infak. Ma taraktu fi min sabilillah tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Lagi-lagi Allah mengatakan apa? Kadzabta, kamu itu dusta. Jadi jenengan saya membaca, kalau niatnya itu tidak benar, nanti di yaumul qiyamah akan disebut pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mungkin usianya dari 60 tahun. Kemudian ibadah itu sudah 50 tahun karena 10 tahun baru balik. Selama 50 tahun itu ikhlasnya berapa persen? Kira-kira kemudian yang diterima oleh Allah itu berapa persen? Nah ini nanti di yaumul qiyamah akan didatangkan orang-orang semacam itu yang kemudian dibuka oleh Allah. Wa hussilama fis sudur, itu dibuka, akhirnya Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Oleh Allah dibuka, niatnya orang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.